Halo semuanya, Perkenalkan, kita dari Kelompok Nakula. Perkenalkan, nama saya Maria Luisa Siregar dengan akhiran NIM 340. Saya Putri Marunia Seva Sibuya dengan akhiran NIM 330. Saya Sabila Fatunisa dengan akhiran NIM 371. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Nakula akan memberikan penjelasan mengenai ilustrasi tentang terjadinya pewarisan menurut hukum waris perdata berdasarkan film Cek Toko Sebelah. Akan tetapi perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang kami jelaskan dalam video ini mengandung modifikasi atau perubahan dari film yang aslinya. Papa udah nggak sanggup lagi nurusin toko. Papa pengen kamu jadi penerus Papa. Kamu mau kan? Pagi di sini. Film Cek Toko Sebelah adalah film Indonesia yang menceritakan mengenai seorang ayah yaitu Ko Afuk dan seorang anak sulung yaitu Yohan serta seorang anak bungsu yaitu Erwin. Film ini menceritakan mengenai bagaimana ketiga laki-laki tersebut menjalani kehidupannya ketika dia tidak mempunyai sosok ibu dan istri karena sudah meninggal dunia. Nah, konflik pada film ini mulai memuncak ketika ayahnya yaitu Ko Afuk jatuh sakit dan ingin memberikan usahanya itu terhadap Erwin yang merupakan anak bungsunya. Tetapi rasa kecemburuan dari Yohan yaitu anak sulungnya mulai memuncak karena ia merasa bahwa ayahnya ini tidak percaya pada dia dan pilih kasih. Ditambah lagi, Erwin enggan untuk melanjutkan usahanya tersebut karena merasa ia sudah memiliki karir yang terjamin di perkantoran. Nah, karena konflik dan jalan cerita yang menarik dari film Cek Toko Sebelah, kami kelompok Nakula ini mengambil film tersebut menjadi referensi dalam proyek hukum waris. Bagaimana jika kisah dari Erwin, Yohan, dan Ko Afuk sendiri diubah menjadi alur hukum waris perdata? Check this out. Sebelumnya kita sudah mengetahui tentang sketsa peristiwa dan siapa saja ahli waris yang ada dalam ilustrasi cerita dari film Cek Toko Sebelah ini. Oleh karena itu, maka sekarang kita akan masuk ke proses penentuan ahli warisnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi pewaris dalam cerita ini adalah Nyonya Afuk, di mana ahli warisnya ada 3 orang. Yang pertama adalah Duda, dan yang kedua adalah 2 orang anaknya yang bergender laki-laki. Nah, yang pertama Dudanya adalah yang kita kenal dengan Ko Afuk, lalu anaknya yang pertama adalah Yohan, dan yang kedua adalah Erwin. Menurut KU Hamper, 2 orang ini atau Duda dan anak-anaknya ini dapat dikatakan sebagai golongan satu dari ahli waris yang memiliki hubungan sedarah dengan pewaris atau Nyonya Afuk, sehingga dapat disimpulkan dalam film Cek Toko Sebelah, jika Nyonya Afuk meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah golongan satu, yaitu Duda dan keturunannya. 3. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, kalau misalnya yang menjadi ahli waris dari ilustrasi cerita ini adalah golongan satu, yaitu Duda dan keturunannya dari pewaris. Nah, selanjutnya kita mau membahas tentang pembagian harta yang akan didapatkan oleh setiap ahli waris dari harta peninggalan oleh sang pewaris. Nah, golongan satu menurut aturan itu setiap orang-orangnya mendapat bagian yang sama rata. Dalam cerita ini kita buat si Nyonya Afuknya punya harta sebesar 450 juta rupiah. Nah, kemudian 450 juta rupiah ini akan dibagi sama rata dengan setiap ahli warisnya, di mana para ahli warisnya berjumlah 3 orang. Ada Ko Afuk, Yohan, dan Erwin. Nah, tinggal dibagi aja deh, 450 juta rupiah itu dibagi 3 sama dengan 150 juta rupiah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Ko Afuk, Yohan, dan Erwin mendapatkan besar warisan masing-masing sebesar 150 juta rupiah. Syarat sah sebagai pewaris terdapat dalam pasal 830 KUH Perdata, di mana pewarisan hanya terjadi karena kematian. Kematian yang dimaksud adalah kematian yang wajar atau alamiah. Dalam kasus ini, maka pewarisnya adalah istri dari Ko Afuk atau yang kita sebut saja sebagai Nyonya Afuk, di mana di dalam film beliau juga meninggal karena sakit. Sehingga dapat dikatakan bahwa syarat pewarisannya adalah sah, yaitu terdapat kematian yang wajar atau alamiah. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian dan terima kasih. Bye-bye!